Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai simulasi contoh soal pada uji 2 rata-rata. Pada kesempatan kali ini kita akan berusaha untuk mensimulasikan bagaimana menentukan hasil atau menguji hipotesis rata-rata dari satu sampel ya. Untuk yang pertama ini, pada video sebelumnya kita telah memberi materi serta contoh soal terkait uji 2 rata-rata. Bagi yang belum menonton video sebelumnya, saya sarankan untuk menonton video sebelumnya dulu ya, karena materinya ada di sana, baik itu langkah-langkahnya maupun formula yang digunakan untuk uji 2 rata-rata, baik itu untuk uji 1 sampel, 2 sampel berhubungan maupun 2 sampel tak berhubungan. Oke, kita lihat dulu soal yang kita berikan pada video sebelumnya. Oke, seperti ini. Untuk soal pertama, ini terkait mengenai uji 1 sampel ya. Jadi seorang dosen ingin mengetahui apakah nilai ujian statistik mahasiswa memiliki rata-rata 75, sehingga kita diminta untuk menganalisa pernyataan ini jika hasil ujiannya adalah sebagai berikut. Sekarang data ini saya pindahkan ke lembar kerja Excel seperti ini. Jadi untuk data pertama seperti ini, data kedua, data ketiga, data keempat, data kelima, data keenam, ketujuh, sampai dengan data ke-10. Adapun tahapan-tahapan penyelesaian analisis uji 1 sampel ini, kita awali dengan menentukan dulu hipotesisnya ya. Hipotesis. Oke, kita tentukan hipotesis nolnya atau H0 dan hipotesis alternatif. Oke. Jadi untuk hipotesis 0 dan hipotesis alternatif saya rumuskan sebagai berikut. Jadi yang pertama untuk hipotesis 0 ini bisa kita tuliskan bahwa terdapat nilai rata-rata ujian statistik mahasiswa adalah 75. Kemudian yang kedua, untuk nilai ujian statistik mahasiswa adalah tidak sama dengan 75. Jadi ini adalah ini adalah hipotesis yang kita rumuskan pertama ya. Kemudian selain hipotesis seperti ini, kita bisa juga menuliskan hipotesis statistik atau hipotesis dalam bentuk matematis simbolisnya seperti ini. Oke, seperti ini. Jadi kita rumuskan bahwa mu sama dengan 75. Mu ini artinya rata-rata populasinya ya, sama dengan 75 untuk hipotesis 0, dan hipotesis alternatifnya adalah mu-nya tidak sama dengan 75. Oke, setelah kita merumuskan hipotesis, maka langkah selanjutnya adalah kita melakukan uji statistik. Oke, perlu kita ketahui bahwa untuk uji statistik di uji 2 rata-rata ini itu ada 2, bisa kita menggunakan uji Z ataupun uji T. Uji Z ini apabila datanya merupakan data yang besar atau lebih dari 30, kemudian jika standar deviasi populasinya diketahui. Pada soal tidak dituliskan bahwa deviasi standar dari populasi ini diketahui dan datanya juga kurang dari 30. Sehingga uji yang kita gunakan adalah uji T. Jadi terlebih dahulu kita harus menentukan T hitung dulu. Oke, formulanya adalah sebagai berikut. Oke, untuk formulanya seperti ini ya. T hitung itu adalah nilai rata-rata pengukuran atau X bar dikurangi dengan rata-rata populasi. Di sini rata-rata populasinya sudah diketahui. Ini tidak lain adalah nilai konstan yang diketahui pada soal. Di sini diketahui bahwa kita akan menguji apakah nilai rata-rata mahasiswa ujian statistiknya ini adalah 75. Jadi mu nolnya ini adalah 75. Kemudian di sini ada X rata-rata atau rata-rata sampel. Kemudian di sini adalah S atau standar deviasi sampel, dan N adalah jumlah sampel.
Nah, sekarang sebelum kita menentukan nilai T-nya, maka kita harus mengetahui dulu berapa sih nilai rata-ratanya, berapa standar deviasi. Oke. Sekarang kita tulis di sini ya, X rata-ratanya. X rata-rata. Nah, itu kita peroleh dari rata-rata nilai yang diketahui. Ini kita gunakan rumus Excel saja ya. Itu sama dengan average dari nilai ini. Kita sorot ya, nilai dari nomor 1 sampai dengan 10. Itulah nilai X rata-rata. Nah, 74,8. Sekarang standar deviasi atau S. S-nya ini sama dengan, kita bisa gunakan rumus di Excel yaitu STDF, standar deviasi. STDEV. Oke, kita sorot ini, tarik ke bawah, kemudian kita balas kurung, enter. Oke, standar deviasinya adalah 3,3 sekian. Sekarang kita ubah dulu ke dalam bentuk 3 saja ya, 2 angka di belakang koma. N-nya ini adalah jumlah sampel, di sini respondennya ada 10, jadi N-nya adalah 10. Sekarang tinggal menentukan T hitung. Oke, kita tuliskan T hitung. Itu sama dengan berapa? Itu adalah X rata-rata, jadi nilainya adalah 74,80. Itu dikurang dengan mu 0. Mu 0 ini adalah rata-rata yang diketahui atau kan nilai konstannya tadi. Itu pembandingnya adalah ini ya, 75 untuk mu 0. Jadi kita tulis di sini dikurang 75. Ini kita kurang dulu ya. Oke. Sekarang setelah dikurang lalu dibagi dengan standar deviasi. Standar deviasinya tadi 3,36. Terus dibagi dengan akar ya. Akar itu rumusnya adalah SQRT di Excel. Oke, SQRT dari berapa? Dari jumlah sampel 10. Oke, jadi segini untuk menentukan nilai T hitungnya. Sekarang untuk T hitung kita copy dulu. Belum saya. Oke, saya tulis sama dengan, saya copy, terus di enter. Oh ya, di sini harusnya koma ya. Oke. Minus 0,18823. Kita hitung ini meskipun minus ini kita harus mutlakkan dulu supaya kita bisa uji hipotesis nanti ya. Jadi kita mutlakkan sama dengan untuk rumus di Excel itu rumusnya adalah ABS. ABS itu adalah absolut dari ini. Absolutnya kita absolutkan atau kita positifkan. Oke, ini yang kita gunakan nanti untuk di statistik. Nah, sekarang setelah T hitung kita ketahui, maka langkah selanjutnya adalah menentukan T tabel. Oke, T tabel yang kita perlukan di sini adalah berapa signifikansinya. Nah, di soal tidak diketahui, maka dari itu kita gunakan 5% ya. Ini standar untuk uji signifikansi jika nilainya tidak disebutkan pada soal. Ini sama dengan 0,05. Kemudian DF atau DK atau derajat bebas ini sama dengan N dikurang 1. Jadinya N itu jumlah sampel atau responden, kita kurang 1, ini nilainya sama dengan 9. Nah, sekarang kita tentukan T tabel. Ingat, T tabel ini bisa kalian cari pada tabel statistik di lampiran-lampiran buku statistik. Namun di Excel ini disediakan formula khusus untuk menentukan T tabel. Jadi caranya perhatikan, kita ketik sama dengan TINV. Nah, ini artinya adalah menentukan T tabel. Nah, dengan probability kita masukkan nilai signifikansi. Nilainya adalah 0,05. Degree of freedom atau DF ini kita masukkan tadi berapa?
kita baris kurung. Oke, jadi kita peroleh T tabel sama dengan 2,265 sekian. Oke, sekarang setelah ini kita peroleh, maka langkah selanjutnya adalah membuat perbandingan ya. Kita buat perbandingan. Oke, perbandingan atau kita perbandingannya kita ini pengambilan keputusannya apakah dia signifikan atau tidak. Jadi perbandingan ini bisa juga dikatakan untuk uji signifikansi ya, uji signifikansi. Sekarang kita lihat bagaimana kriteria penerimaan H0. Oke, di sini dikatakan bahwa jika H0 diterima jika T hitung mutlak, ini ya T hitung mutlak yang telah di absolutkan nilainya atau telah dimutlakkan, nilainya kurang dari atau sama dengan T tabel. Sekarang kita lihat dulu nilai T hitung mutlaknya berapa. Oke, T hitung setelah dimutlakkan itu nilainya sama dengan ini ya, saya tulis sama dengan T hitung ini sama dengan, kita enter sama saja, kemudian kita bandingkan dengan T tabel. T tabelnya ini yang kita peroleh tadi dari hasil perhitungan. Oke, sekarang kita lihat gimana. Di sini kita tulis T hitung ternyata nilainya 0,18, ini kurang dari T tabel yang nilainya 2 lebih ya, yang nilainya 2,262. Ini artinya hipotesis 0 ini diterima. Dengan kata lain, hipotesis alternatifnya ini tidak diterima. Sekarang setelah kita membuat perbandingan dan ternyata hasilnya telah diperoleh, maka kita buat kesimpulan. Oke, kesimpulan untuk uji hipotesis ini adalah berdasarkan hasil uji yang dilakukan, maka H0 diterima. Ini berarti nilai rata-rata ujian statistik mahasiswa adalah 75. Oke, seperti itu. Jadi setelah kita melakukan uji hipotesis ini, maka kesimpulannya adalah H0-nya diterima. Artinya rata-rata nilai ujian statistik mahasiswa benar adanya 75. Oke, dari uji T yang kita lakukan. Oke, sampai di sini untuk uji T kita selesai. Kita lanjutkan lagi untuk uji 2 sampel berhubungan. Untuk mengerjakan soal ini, terlebih dahulu kita lihat dulu soal pada PowerPoint ya. Jadi dikatakan untuk soal nomor 2 ini adalah soal mengenai 2 sampel berhubungan atau biasa dikenal dengan 2 sampel berpasangan. Jadi soalnya adalah sebuah perusahaan ingin menyelidiki pengaruh obat diet merek ABC dengan membandingkan berat badan pasien sebelum dan setelah meminum obat diet ini selama 1 pekan. Kemudian dilakukan pengukuran. Kita diminta untuk menganalisis apakah perubahan yang terjadi ini efektif atau tidak. Data sebelum dan sesudah ini telah dituliskan pada soal. Sekarang untuk mengerjakan ini kita perlu mengikuti langkah-langkah uji statistik atau langkah-langkah statistik untuk uji rata-rata sampel berpasangan. Oke, data ini kita pindahkan ke dalam bentuk lembar kerja Excel seperti ini, yang tadinya dari ini menyamping ke kanan, dari kiri ke kanan. Sekarang kita buat dari atas ke bawah seperti ini. Jadi buatkan tabelnya dalam bentuk seperti ini. Sebelum kita melakukan langkah-langkah
perhitungan statistik, maka kita lengkapi tabel ini dengan tabel bantu dulu ya. Tabel yang pertama yang kita buat adalah mencari dulu selisih antara sebelum dan sesudah. Ini biasa dikenal dengan W. W ini merupakan, saya tuliskan keterangannya, X1, nilai X1 dikurangkan dengan nilai X2. Selain itu, kita mesti mencari juga berapa sih nilai dari selisih berpangkat 2 atau W pangkat 2. Oke. Sekarang kita cari dulu selisihnya ya, atau menentukan W-nya. Kita tulis sama dengan ini sebelum atau X1, kita kurang dengan yang setelah atau sesudah dilakukan pengukuran setelah minum obat diet. Kita enter, kita peroleh nilai ini sebagai selisih pertama. Untuk nilai berikutnya 1, 2 sampai 10, kita copy saja formulanya dengan cara mengarahkan kursor ke pojok kanan bawah. Kita tarik ke bawah. Oke, ini adalah nilai W. Selanjutnya untuk menentukan nilai W pangkat 2, tinggal kita tulis rumus sama dengan, kita sorot ini, kita pangkatkan dengan 2. Oke, sekarang kita enter, diperoleh nilai W pangkat 2. Untuk mengcopy formula atau rumus ini, kita arahkan saja kursor ke arah pojok kanan bawah sampai membentuk huruf hitam, membentuk cross hitam. Kita tarik sampai ke bawah. Oke, kita peroleh nilai W pangkat 2. Setelah itu, apa yang kita ingin cari, ada berapa ya, untuk menentukan nanti, memudahkan nanti kita dalam perhitungan. Oke, jadi yang diperlukan adalah menentukan jumlah. Di sini untuk jumlah yang diperlukan itu cuma nilai W dan W pangkat 2. Kemudian untuk yang lain ini kita perlu juga ya, berapa nilai rata-rata dan berapa simpangan bakunya. Oke, kita cari dulu jumlah dari W ya. Kita buat sama dengan sum, kita jumlahkan semua ini dari atas ke bawah ya. Kita sorot, kita kurung, enter. Ya, secara otomatis rumusnya akan tercopy ke sebelah sepertinya. Oh no, ini pangkat 2. Oke, kita tarik ya rumusnya ke sebelah. Oke, baru benar. Kita tarik rumusnya seperti tadi, ini diarahkan ke sini, terus kita tarik ke sebelah. Ini tadi otomatis dia menjumlahkan, mengkuadratkan ya, dia mengcopy rumus di atasnya. Tidak seperti itu. Kita harus pastikan dulu bahwa ini adalah jumlahan. Oke, jumlahan dari W pangkat 2. Oke, setelah itu kita cari nilai rata-rata dari ini sebelum dan setelah. Sama dengan kita tulis average dari nilai ini. Saat kita sorot, enter. Kemudian yang ini untuk mencari setelah ini, kita tinggal copy rumusnya, kita arahkan ke pojok kanan bawah, kita tarik sampai ke sini. Oke, itu adalah rata-rata. Standar deviasi. Berikutnya adalah standar deviasi. Rumusnya adalah sama dengan ST. Oke, ini STDEV. Oke, dari nilai ini. Oke, kita balas kurung. Enter. Terus sama, kita arahkan ke pojok kanan bawah sampai membentuk cross hitam. Kita copy rumus ke sebelah. Oke, kita gunakan 2 angka aja di belakang koma ya. Seperti ini. Kita rapikan kolom ini. Oke, setelah itu kita lakukan langkah pengujian. Oke, langkah-langkah perhitungannya. Pertama, kita harus menentukan dulu hipotesis. Oke, hipotesis untuk 2 sampel berhubungan itu seperti ini. Oke, ini saya telah menentukan hipotesisnya. Untuk hipotesis 0 kita tuliskan bahwa rata-rata berat badan sebelum meminum, bukan obat ya, tapi obat diet itu sama saja setelah meminum obat diet. Oke, ini artinya tidak ada perubahan ya sebelum dan setelah meminum obat diet. Kemudian hipotesis alternatif bahwa ini rata-rata berat badan sebelum meminum
berbeda dengan rata-rata berat badan setelah minum obat. Artinya apa? Ada perbedaan sebelum dan setelah minum obat diet. Oke, untuk hipotesis 0 secara statistik atau secara matematis dituliskan sebegini, bahwa rata-rata populasi atau rata-rata beda populasi itu sama dengan 0. Rata-rata perbedaan populasi sebelum dan sesudah ini sama dengan 0 atau tidak ada perbedaan. Sementara hipotesis alternatifnya menyatakan bahwa mu atau rata-rata perbedaan populasi berat badan sebelum dan setelah itu tidak sama dengan 0, artinya ada perbedaan. Sekarang setelah kita menentukan hipotesis, langkah selanjutnya adalah membuat uji statistik. Uji statistik di sini kita menggunakan T-hitung ya, T-hitung. Oke, T-hitung ini rumusnya adalah sebagai berikut. Oke, seperti ini rumus T-hitung. T-hitung ini cara menentukannya adalah terlebih dahulu kita harus menentukan W rata-rata. W rata-rata ini sudah ada pada tabel bantu ini. Jadi W ini W rata-ratanya ini ya, X bar. Nah, ini adalah 2,8. Kita tandakan saja nih. Oke. Rata-ratanya ini 2,8. Terus standar deviasi dari W bukan ini ya, bukan 181. Jadi ada cara tersendiri untuk menentukan standar deviasi untuk data berkelompok. Jadi ini dibagi nanti dengan akar N. Oke, sekarang untuk SW atau standar deviasi data berkelompok kita bisa menggunakan rumus ini. Oke, seperti ini. Untuk rumus standar deviasi W atau data berkelompok ini adalah akar dari N kali sigmaan W pangkat 2, ini sigmaan W pangkat 2 dikurangi sigmaan W ini di pangkat 2 kan, dibagi dengan N dikali N kurang 1. Jadi harusnya terlebih dahulu kita harus menentukan dulu standar deviasi W nya, terus kita bisa menghitung nilai T nya. Oke, kita coba menghitung SW. Oke, standar deviasi dari W. Oke, kita tuliskan dulu ini. Untuk SW itu adalah akar ya, akar dari semua ini. Akar itu rumusnya adalah SQ RT. Besar ya, SQ RT kita buat. Untuk semuanya kita buatkan dulu kurungnya penuh. Kemudian isi dari dalam SQ RT ini adalah N dikali sigmaan W pangkat 2. Kita buatkan kurung tersendiri untuk dia dulu. Jadi N itu adalah jumlah sampel, ini jumlah sampelnya ada atau respondennya 10, kita kali dengan sigma W pangkat 2. Sigma W atau jumlah W pangkat 2 itu adalah 108 ya. Jadi 10 dikali 108. Oke, kemudian kita kurangkan dengan ini sigma W pangkat 2. Oke, kita buatkan dulu, buatkan lagi kurung, tidak dikurang sigma W pangkat 2. Sigma W itu ini ya, sigma W 28 berpangkat 2. Kita buat kurung satu lagi, kita bagi, pembaginya kita kurung juga, N dikali N kurang 1. N nya di sini adalah 10 dikali kurang 1 nya 10 adalah 9. Jadi 10 kali 9. Oke, inilah rumus dari SW. Sekarang setelah ini untuk menentukan nilainya kita copy saja semua. Nah, kita copy semua, tulis sama dengan paste di sini. Oke, nilainya adalah 1,81 sekian. Oke. Setelah menentukan nilai SW atau standar deviasi dari W, selanjutnya kita akan menentukan nilai T hitungnya. Oke, T hitung ini rumusnya adalah rata-rata W. Rata-rata W ini bisa kita lihat di sini. Oke, kemudian SW nya sudah ada, dibagi dengan akar N atau akar dari responden jumlah sampel. Oke, kita tulis W rata-rata itu nilainya 2,8 dibagi, oke pembaginya ini
satu kesatuan juga. Ini SW 1,81, kita ambil 3 angka ya belakang koma, kemudian dibagi dengan akar, itu rumusnya adalah SQ RT, akar dari jumlah sampel ini adalah 10. Oke, seperti ini formulanya jika dituliskan dalam Excel. Nah, sekarang kita copy, kemudian kita tulis sama dengan di paste di sini, Ctrl V, enter, nilainya adalah 4,88 sekian. Oke, ini adalah nilai dari T hitung, saya tandai. Kemudian setelah T hitung kita peroleh, maka kita harus menentukan lagi T tabel. Oke, bagaimana menentukan T tabel? Terlebih dahulu kita harus menentukan signifikansinya berapa dan menentukan DF. Oke, signifikansi di sini kita gunakan 5% karena tidak dituliskan jelas ya di soal. Jadi di sini 5% ini sama saja dengan 0,05. Kemudian untuk DF di sini kita gunakan N dikurang 1, atau di sini 10 kurang 1 sama dengan 9. Oke. Nah, setelah itu kita menentukan T hitungnya. Oke, saya tulis di sini, tebalin dulu. Saya T hitung nilainya sama dengan ini. Untuk T hitung sama dengan tadi, caranya kita gunakan aplikasi Excel langsung ya, tidak usah kita gunakan tabel karena Excel sudah menyediakan fasilitas untuk menentukan bukan T hitung tapi T tabel. Itu nilainya sama dengan T INV, kita buka kurung, probability-nya 5%, 0,05, dengan degree of freedom atau DF nya sama dengan 9. Oke, nilainya adalah 2,2621 sekian. Oke, saya tandai. Setelah ini kita bisa membandingkan nilai T hitung dan T tabel. Apa yang dibandingkan itu adalah T hitung dan T tabel. Oke, kita lihat dulu kriteria penerimaannya, kurang lebih sama dengan yang tadi ya. Oke, seperti ini untuk kriteria penerimaan H0. Ini diterima, H0 diterima jika nilai mutlak T hitung itu kurang dari atau sama dengan T tabel. Sekarang kita lihat T hitungnya ini T hitung sama dengan ini ya, kita tanda tadi C9, sementara ini sama dengan ini T tabel 2,26 sekian. Oke, sekarang kita lihat bagaimana hubungan T hitung dengan T tabel. Ternyata T hitung ini nilainya lebih daripada T tabel. Nah, kita tulis T hitung ini lebih daripada T tabel. Artinya ini melanggar dari kriteria penerimaan H0. Artinya di sini H0-nya kita tolak. Nah, ini setelah membandingkan nilai T hitung dan T tabel, ternyata H0-nya ditolak. Oke, H0 ditolak. Oke, setelah ini kita membuat kesimpulan. Kesimpulannya seperti apa? Kita tulis berdasarkan uji statistik, diperoleh bahwa H0 ditolak. Artinya apa? Rata-rata berat badan sebelum dan sesudah minum obat diet berbeda. Titik. Atau dengan kata lain, ada pengaruh obat diet
terhadap perubahan ya berat badan pasien. Oke, seperti itu. Jadi itulah langkah-langkah membuat analisis atau menguji hipotesis untuk dua sampel berhubungan. Oke, saya pikir demikian. Saya pikir cukup pembahasan kali ini. Jika ada pertanyaan atau komentar, silahkan kalian tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan share video ini jika kalian merasa video ini bermanfaat. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.